Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Aning Safitri. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama mengenai materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Bab yang pertama, yakni sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apa aja itu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup? Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, selaput plasma, nukleolus, RE atau retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Dan ini adalah sel hewan. Sel hewan terdiri dari sentriol, badan Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, kemudian ada nukleolus. Bu Anin tampilkan, ini adalah perbandingan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan, fungsinya membentuk dan melindungi isi sel. Selaput sel hanya terdapat pada hewan dan tumbuhan. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Inti sel terdapat pada hewan dan tumbuhan. Fungsinya mengatur atau mengendalikan semua aktivitas sel. Plastida atau kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya yakni sebagai tempat fotosintesis. Vakuola hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya menyimpan kristal atau bahan timbunan lain, pencernaan makanan pada hewan bersel satu. Mitokondria terdapat pada hewan dan tumbuhan, fungsinya sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel. Lisosom hanya terdapat pada hewan. Fungsinya mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Badan Golgi terdapat pada hewan dan tumbuhan, fungsinya membantu pembentukan protein mengeluarkan zat keluar sel. Retikulum endoplasma terdapat pada hewan dan tumbuhan, fungsinya membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Ribosom terdapat pada hewan dan tumbuhan, fungsinya membantu pembentukan protein mengeluarkan zat keluar sel. Yang kedua, yang adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kita belajar dulu tentang jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yakni jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ini ada dua jaringan, yakni meristem primer yang menyebabkan pertumbuhan tinggi tumbuhan dan meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan lebar diameter batang. Nah, yang kedua ini jaringan tumbuhan, yakni ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini ada 4, yakni jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar parenkima, jaringan penguat ada kolenkima dan sklerenkima. Lalu yang keempat adalah jaringan pengangkut, xilem dan fluid. Kita bahas satu persatu. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan dan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Ini gambarnya jaringan epidermis, bisa dilihat ya. Kemudian jaringan parenkima berfungsi sebagai tempat jaringan lain atau ini jaringan dasar. Lalu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada 2, floem dan xilem. Floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dan xilem berfungsi mengangkut zat unsur hara, air, dan mineral. Kemudian ada jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong ini ada kolenkima dan sklerenkima. Kolenkima ini bersifat sementara dan sklerenkima bersifat permanen.
Lalu kita belajar tentang jaringan hewan. Jaringan hewan ada 4. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium berfungsi sebagai jaringan pelindung, yaitu melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Lalu ada jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat penggerak aktif. Jaringan otot terdiri dari 3, yaitu ada jaringan otot lurik. Otot lurik yang terdapat pada tulang dan rangka. Lalu ada otot polos. Otot polos terdapat pada organ usus, kemudian lambung, paru-paru. Lalu ada otot jantung. Otot jantung terdapat pada organ otot. Nah, lalu ada jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai penerima dan pengantar rangsangan. Sebagai penerima dan pengirim rangsangan, itu adalah jaringan saraf. Oke, yang C atau yang ketiga adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Ini organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada daun, bunga, buah, batang, dan akar. Lalu organ hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus, misalnya lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera, alveolus, bronkus, trakea, dan hidung sebagai organ pernapasan, lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Yang D ada sistem organ. Sistem organ pada manusia. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada hidung, laring, trakea, dan paru-paru. Sistem saraf ada otak, saraf tepi, sumsum tulang belakang. Sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian sistem ekskresi ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran dari Bu Aning Kafitri. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Bu Aning akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.